Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Tercantum bahwa Bapak pernah menjadi terpidana korupsi. Izin bertanya, masalah apa yang membuat Bapak terpidana pada saat itu? Padahal Bapak bukan pengguna anggaran. Kiranya bisa dibagi pengalaman Bapak untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Untuk Pak Audi, Pak Beni, untuk saya, kalau seandainya kami terpilih nanti. Kembali diingatkan kepada para pasangan calon agar menghindari pertanyaan atau pernyataan yang menyinggung hal personal. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Mungkin sedikit yang ku miliki hanya ketulusan ini tanpa harus kau. Guys, kandidat dari PDIP ini melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar kode etik atau tata tertib debat pasangan calon antar wali kota dan wakil wali kota. Dan sontak moderator pun langsung melakukan teguran bahwa setiap paslon tidak diperkenankan untuk menyerang masalah pribadi seseorang. Kita bahas. Anda kembali bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas soal belum lama ini ada debat yang terakhir, debat yang ketiga di Pilkada Kota Manado, di mana salah seorang calon wali kota yang kebetulan diusung dan juga didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, itu melakukan tindakan menyerang pribadi dari paslon lain yang kebetulan nomor urut 3. Oke? Nah, ini yang paling menarik adalah serangan yang dimaksud, yaitu pertanyaan yang menjurus untuk seolah-olah mengulik-ngulik sejarah masa lalu dari salah seorang paslon nomor urut 3 ini yang pernah menjadi narapidana korupsi ketika menjabat sebagai wali kota Manado. Tidak tanggung-tanggung, calon wali kota Manado yang melakukan serangan ini, yang dari PDIP ini, dia kemudian mengungkapkan bahwa kenapa bisa sang paslon nomor urut 3 itu pernah terjebak sebagai narapidana korupsi. Kalau kita mau lihat di videonya, tentu sebenarnya yang bersangkutan, paslon dari PDIP ini hanya ingin belajar dari pengalaman mengapa bisa sang mantan wali kota itu ditangkap gara-gara divonis melakukan tindakan pidana korupsi. Nah, ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya ingin menjebak, pertanyaan yang diramu secara seolah-olah santun, tapi oleh moderator dinilai dia sudah melakukan pelanggaran karena mencoba untuk menyerang secara pribadi. Walaupun kemudian bahasanya adalah sebagaimana pengumuman KPU, paslon nomor urut 3 ini pernah tersangka dan terpidana kasus korupsi. Sehingga itu kami mau belajar, paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 ingin belajar dari paslon nomor urut 3. Bagaimana supaya kami ke depan kalau dipilih oleh rakyat, kami tidak terjebak. Memang caranya sangat cantik ini calon dari PDIP. Dia ingin seolah-olah santun, tapi semua mata memandang meyakini ini sebenarnya hanya ingin melakukan serangan. Alih-alih mau melakukan serangan, mau menjatuhkan lawan, ternyata yang bersangkutan justru mendapat teguran yang nyata dari moderator debat, Bapak Ibu sekalian. Bahkan disorak-sorai oleh penonton, bahkan juga panelis ya. Ada panelis yang kemudian menganggap bahwa ini adalah pertanyaan yang menjerumus kepada mengulik-ngulik masalah pribadi, ya kan? Ini semacam seolah-olah ingin menyerang personal seseorang yang berkaitan dengan masalah pribadi. Nah, menariknya sang paslon nomor urut 3 memang sudah menyediakan kalau ada yang mau bertanya hal seperti itu. Ini menarik, guys. Nah, ketika kemudian sang paslon nomor urut 3 ini ditanya dengan pertanyaan tentang masalah korupsi itu, ya dia jawab bahwa dia adalah orang yang sudah
mengikuti proses hukum, sudah menjalani hukum, dan sudah memenuhi syarat kembali untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, maka dia kemudian mencalonkan lagi dan dia memastikan bahwa dia tidak akan menjadi orang yang akan jatuh di lubang yang sama. Dia tidak lagi menjawab untuk berapologi. Ini aku suka jujur sekali nih paslon nomor urut 3. Namanya Imba. Dia menyatakan bahwa saya dipastikan tidak akan menjadi keledai yang jatuh di lubang yang sama. Sehingga itu dia tidak menjelaskan bahwa apakah dia tersangka karena memang dia ambil uang rakyat atau dia dijebak. Tapi masyarakat Kota Manado sudah tahu sih bahwa sebenarnya yang bersangkutan atau Pak Imba ketika jadi wali kota di Kota Manado itu banyak kok rahasia umum, sudah menjadi pembicaraan bahwa Pak Imba itu kemudian korupsinya juga itu tidak semata-mata karena memang ada tindakan yang mengambil uang rakyat, melainkan ada mekanisme dan kesalahan prosedur secara administrasi yang bahkan orang menganggap ya dia dijebak gitu. Jadi bukan korupsi maling, tapi tindakan-tindakan administrasi yang dinilai tidak sesuai. Bahkan ada salah seorang mantan pensiunan ya, dia pensiunan yang bagian keuangan di zamannya Pak Imba tersebut. Dalam sebuah kegiatan dia mengungkapkan bahwa sesungguhnya Pak Imba itu tidaklah sebagaimana yang dituduhkan dan sudah diputus. Tapi ya sudah, bagi kita nggak peduli soal itu. Nah, yang maksud saya yang menarik di sini, dia tidak mau bertele-tele. Dia sampaikan, dia sudah jalani prosesnya, dia sudah menerima hukumnya, dia sudah bisa mencalonkan lagi dan dia akan maju lagi. Nah, hebatnya Bapak yang dikenal dengan Panglima di Kota Manado ini, dia bilang begini, Anda paslon nomor urut 1 ya, yang dia langsung sebut namanya Pak Andre Angau, Anda jangan lupa bahwa saya walaupun mantan napi itu pernah Anda datang ke rumah saya untuk meminta dukungan ya. Bahkan dia mengatakan mengemis-ngemis Anda datang ke rumah saya untuk meminta dukungan yang saya ini mantan napi gitu. Jadi tolong itu diingat. Artinya pernyataan ini ingin mengingatkan yang bersangkutan bahwa ngapain Anda mau menjebak, ngapain Anda mau seolah-olah ingin belajar. Toh juga urusan masalah pelanggaran, masalah informasi sekarang kan udah bisa terbuka. Buat apa ditanyakan di ruang debat, ya kan? Anda juga bisa melihat kok kasus hukumnya seperti apa. Anda sudah bisa melihat kok vonisnya bagaimana. Anda juga sudah tahu kok sejarahnya bagaimana itu kasus korupsi terjadi. Buat apa diulik-ulik di kegiatan debat yang ujung-ujungnya Anda sebenarnya ingin menjatuhkan yang bersangkutan. Aduh, tapi alih-alih tindakan untuk menjebak yang bersangkutan, menjebak paslon nomor urut 3 itu, malah unrespect ditunjukkan warga Kota Manado terhadap sebaran video pertanyaan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 itu. Akhirnya banyak orang menilai bahwa calon dari PDIP ini sungguh menggunakan cara-cara yang tidak elok, tidak etis untuk menyerang demi kekuasaan. Banyak komentar-komentar yang berkelindan yang unrespect ya, tidak lagi memberikan respon positif kepada calon dari PDIP tersebut. Friend, saya mau bahas, ini bukan soal karena kebetulan kita dukung siapa atau kita berpihak kepada siapa, tapi bahwa kita harus meminimalisir lagi figur-figur atau kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh orang-orang yang sebenarnya secara jelas dia tidak memberikan kontribusi positif untuk pendidikan politik. Walaupun ia mengemas sesuatu itu dengan baik, tapi pada faktanya selalu saja paslon dari PDIP punya cara-cara tertentu untuk kemudian mau memenangkan kontestasi politik. Ya, ini oknum. Tapi apapun itu, kita sudah jenuh dengan polarisasi yang dibangun oleh kekuasaan yang didominasi oleh kelompok tertentu yang ternyata juga punya tindakan dan upaya yang sebenarnya tidak menunjukkan sebagai kepemimpinan sejati sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat. Di video saya sebelumnya saya sudah bilang bahwa PDIP adalah partai yang memang besar dan selalu menjadi pemenang pada kontestasi pemilu. Namun dalam konteks pilkada itu hanya karena kekuatan dan nama besar Jokowi di beberapa daerah mereka menjadi penguasa. Bila saja Jokowi tidak menjadi presiden saat itu, bisa saja kepala-kepala daerah masih dikuasai oleh partai-partai besar lainnya. Walaupun secara de facto bahwa PDI selalu memiliki calon-calon anggota DPR atau anggota-anggota DPR yang lebih dominan
ya, anggota legislatif yang lebih banyak ketimbang partai-partai lainnya. Nah guys, barangkali dari peristiwa ini kita belajar bahwa mari kita berdebat dan mari kita rebut kekuasaan dengan cara yang lebih santun, lebih damai dan tidak menjebak. Dan bukan pura-pura bijaksana, tapi berusahalah untuk memberikan informasi yang positif dan dengan ketulusan, dengan kebaikan dan dengan kesungguhan tanpa kemudian menyerang pribadi seseorang. Offside, saya Bang Bil. Jangan lupa like, comment, and subscribe.